Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten silaturahmi bareng member MTMA Depok. Ini kita kedatangan salah satu member yang cukup jauh, makanya kita virtual mencoba hal-hal baru lah. Siapa tahu ya sedikit-sedikit laku lah, insya Allah. Di sini ada siapa nih bintang tamu kita kali ini? Hai, ketemu lagi. Siapa namanya Ocha? Aku dari member MTMA Depok, nama lengkapnya panjang ya, tapi saya mau Ocha. Sangat singkat ya perkenalan dirinya ya. Ini kita virtual nih, BTW. Dan tur amannya tuh jam 5 pagi di sini. Jadi kalau masih ada suara-suara ngantuk dan bindeng itu mohon maaf ya. Terlebih kayaknya juga kita kan beda beberapa jam ya, karena kita beda dunia. Gimana sih lah beda dunia segala. Beda alam. Baca Ocha di sini pagi, itu malam ya, gitu ya? Ya, di sini malam, di sana pagi, di sini malam, di sini. Jam berapa Ocha sama Ocha? Soalnya jam berapa sekarang? Di sini baru jam 12. Jam 12 malam di negara timur, Saudi Arabia. Lebih tepatnya di kota Riyadh. Karena kita MTMA banget kan, jadi salah satu member sangat solo traveling gitu sampai ke timur gitu. Itu Ocha, itu awal gimana Ocha untuk perjalanannya juga? Maksudnya kok Ocha bisa sih dari Kalimantan ke Arab itu gimana sih? Sebelumnya kan memang karena gak ada job ya. Siapa? Dia ketawa. Karena sebelumnya lagi free, belum ada job. Terus pergi ke Kalimantan itu tadinya untuk liburan aja, pergi ke rumah om juga. Terus setelah pulang dari Kalimantan, stay di Depok, balik lagi Depok, langsung pergi ke sini, langsung pergi ke luar negeri itu untuk pergi kerja. Sulit gak untuk apa nih? Transaksinya itunya ke Arab itu harus apa dulu? Biasanya ada pasportnya apa gimana itu? No. Karena ada prosesnya dalam perjalanan ke Arab itu. Enggak Bang Andi, ke Kalimantan itu aku emang cuma berlibur aja sih, karena kan aku punya family di Kalimantan, dan di Kalimantan itu emang cuma benar-benar jalan aja gitu, jalan Kalimantan cuma 1 minggu dan balik lagi ke Jakarta, maybe stay 2 minggu di Jakarta langsung pergi ke sini gitu. Tapi buat pendataan gitu dari mulai paspor, visa itu semua udah disiapkan, sebetulnya udah disiapkan semuanya sebelum berangkat. Dia kan di MTMA Depok udah lama nggak sih barengan lu yang ya di? Bukan. Bukan, berarti setelah basis lu ya di baru masuk. Ocha bareng siapa aja sih masuknya? Aku bareng Mega, Halimah, Bang Didi, Indra Didi. Berarti itu udah berapa tahun dah semenjak Ocha masuk ke MTMA Depok? Sebelum berangkat ke sini tuh kurang lebih 2 tahun sih, 2 tahun di MTMA. Di sana nggak bikin basis baru gitu, cabang baru, bikin MTMA Arab gitu? Pengennya sih. Ibu-ibu semua dong isinya. Enggak sih, dari awal tuh pergi ke sini emang selain untuk kerja juga pengen banget buat ngejelajahin tempat-tempat wisata yang ada di sini, dan alhamdulillahnya emang beberapa udah kesampaian. Cuma emang lupa banget bawa baju kebangsaan. Kenapa nggak foto terus di tag ke IG MTMA gitu? Cak, gimana Cak di Arab itu untuk pergaulannya? Iya betul. Apa lebih disiplin daripada Indonesia gitu? Maksudku lebih ketat ya di Arab itu, apa gimana? Apa sama aja? Ketat sih, kalau dari berpakaian untuk di luar di tempat umum lebih ketat ya, karena kalau di Indonesia kan mungkin kita di Indonesia yang berpakaian bercadar itu di Indonesia mungkin sesuatu yang awam. Kalau soal berpakaian ya, pergaulan atau berpakaian di sini lebih beda sih sama di Indonesia. Karena bedanya gini, kalau di Indonesia ada seseorang yang berpakaian agamis terus bercadar itu kan mungkin minoritas ya di Indonesia. Kalau di sini tuh memang diwajibkan memakai abaya. Abaya itu kayak di Indonesia itu baju gamis gitu. Tapi kalau di sini baju gamis itu baju tidur gitu. Oh gitu.
mau pakai jeans boleh, pakai jeans harus ada abaya, entah itu abayanya mau dikancingin atau enggak, yang penting itu lekuk tubuh tuh nggak boleh kelihatan tuh. Untuk bahasa kan bahasa Arab itu Ocha ada transit lagi apa gimana? Apa Ocha sendiri ngomong bahasa Arab gitu? Iya, soal bahasa, aku waktu pertama datang ke sini pakai bahasa internasional sih, aku ngomong pakai bahasa Inggris dan sedikit memang belajar bahasa Arab juga kan, emang dari sekolah juga bisa, tapi emang bahasa Arab yang dibelajar Indonesia itu sangat jauh berbeda sama bahasa Arab yang kita pakai sehari-hari di sini. Contohnya gimana itu? Contohnya gimana? Ocha bedanya gimana? Saya berdengar Indonesia itu lebih halus, bahasanya Arabnya berbeda dengan Arab ya, lebih kenceng gitu, kenceng soalnya gitu mungkin. Iya. Istilahnya kalau di Indonesia pakai bahasa Arab tuh yang bahasa formal di Al-Quran. Kalau di sini bahasa Arabnya bahasa kayak Indonesianya tuh lo gue, bahasa sehari-hari lo gue. Contohnya kayak bahasa Arab yang kita belajar di Indonesia itu kan kayak hiya humahun na anta antum ma antum anti antum ma antanuna. Tapi kalau di sini beda. Enggak, anta itu kan kamu untuk laki-laki, kalau di sini inta. Oh, berarti kayak misalnya kayak bahasa Indonesia ke bahasa Betawi gitu lah ya. Nah, ya gitu lebih. Tapi perlahan jadi bisa sih, karena belajar, karena sering beradaptasi, jadi ya sedikit-sedikit bisa sih pakai bahasa Arab juga. Jadi ya sehari-hari dua bahasa. Kalau di tempat umum kan bahasanya bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kayak kita berhadapan sama orang yang asli orang Arab, karena rata-rata orang Arab itu nggak bisa bahasa Inggris, ya kita mau nggak mau, karena kita ibarat kata kita ini pendatang, ya kita harus tahu. Dan kalaupun nggak ngerti, biasa kita komunikasi pakai bahasa isyarat. Ribet ya. Serius. Tapi BTW cakep-cakep nggak sih orang-orang sana? Bahasa Arab. Ada Egi-nya. Yang temen-temen lu nggak ada apa yang bagus ya? Maaf ya teman-teman, saya kayaknya bagus-bagus semua. tapi biaya hidupnya mahal ya. Ya, biaya hidupnya mah emang sih orang-orang Arab itu terkena maharnya paling mahal. Tau gue tuh makanya kebanyakan orang Arab nikah sama orang luar, sama orang Arab juga, tapi bukan sama orang Saudi gitu. Karena emang mungkin yang sananya terlalu mahal. Emang ada nggak sih orang Arab tuh nikah sama orang yang biasa aja gitu tapi bukan dari keturunan Arab gitu? Ada, sebetulnya kayak Arab Suriah, Arab Mesir, sama-sama Arab, tapi kan beda negara, beda maharnya. Tapi kalau misalnya gue nih orang biasa nih, nggak ada keturunan terus nikah sama orang Arab, pasti nggak mau apa gimana dah? Ya kalau you have too much money for buy, you can do marriage here. Ya bener sih, minimal orang kaya lah ya. Misalnya orang itu mau pacaran apa langsung nikah? Kalau masalah pacaran itu mungkin ke personalnya masing-masing ya, pribadinya masing-masing. Karena nggak mungkin juga dong, maksudnya buat kita orang milenial kayak sekarang gitu nggak pacaran itu kan mungkin aneh, tiba-tiba nikah juga kan nggak mungkin. Beneran di sana gimana caranya? Apa masih naik onta kemana-mana? Kebetulan di sini nggak ada motor ya. Satupun? Nggak ada. Mungkin ada motor, tapi bukan untuk perorangan. Mungkin kayak toko-toko itu pasti ada motor karena untuk delivery kan. Motornya motor sport atau metik? Motor kayak tiger gitu apa? Nah, itu kan di Arab tuh. Itu emang bener-bener pas banget itu bener-bener Panas sama nggak? aja. Oh, panas cuacanya gitu. Iya. Cuacanya. Pas pertama kali ke sini itu sangat beradaptasinya emang ekstrim banget, karena pas pertama kali masuk ke sini lagi musim dingin. Pas lagi musim dingin itu semua badan pada kering. Udah musim dingin? Ada salju nggak? Ada juga salju di beberapa daerah, tapi untuk di ibu kota Riyadh tuh emang kita kebagian dingin sama esnya aja, bukan salju. Di Arab itu emang ada juga ada apa nih Kristen gitu, ada gak di Arab gitu? Banyak. Bahkan pernah cerita dulu sama salah satu bos
Ya mayoritas agama muslim paling besar di dunia itu cuma Indonesia. Di sini pun cuma berapa persen? Ini ada Kristen, Katolik, Hindu gitu ada ya gitu, ada gitu. Ada, tapi untuk terbuka kayak di Indonesia tuh enggak. Kayak ada gereja atau dari kayak wihara atau tempat ibadahnya itu di sini enggak ada. Tapi banyak orang-orangnya tuh banyak. Dia memiliki tempat pribadi yang enggak boleh diumumkan. Pas bingung Cak nih, kalau misalnya Cak nggak tahu, jangan udang bapak kan Kristen. Tapi ini ngomong bahasa Arab, gua belum paham nih. Kenapa? Walaupun mereka Kristen tapi dia berbahasa Arab ya karena kan bahasa sehari-hari. Tapi Ya kan? untuk mata artinya beda ya dengan Al-Quran gitu ya mungkin. Iya. Kalau dari aturan berpakaian memang dia beda. Dia mungkin nggak pakai hijab atau dia memakai salib di kalungnya. It's okay. Cuma ya mungkin dia tidak sholat aja. Kalau untuk berbahasa Arab memang ya, karena kan di sini bahasa internasionalnya, bahasa nasionalnya kan Arab ya. Tuh. Iya. Di Arab itu secara hukum gimana Cak hukumnya? Kalau masalah hukum aku kurang tahu, tapi emang setahu aku di sini tuh kayak maling itu nggak ada. Apapun itu agama yang dipegang. Pokoknya ada yang mencuri tangannya dipotong, itu benar. Ada yang ketahuan zina itu cambuk, benar. Di sini ada. Makanya karena memang soal hukum kayak gitu, ini emang ketat. Makanya nggak ada yang berani juga. Malu sendiri mau ngelakuin tuh malu sendiri karena wilayah kita tuh emang wilayah ibarat kata wilayah yang sangat terjaga gitu. Jadi emang nggak ada sih. Belum pernah ngeliat juga salah satu kasus gitu. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat langsung. Jadi kalau misalnya pintu rumah gitu nggak dikunci? Kalau pintu rumah mah nggak dikunci, cuma kan ya gimana, kan rumah sini rata-rata gede, gerbangnya juga tinggi-tinggi. Gitu? Orang-orang di bawah menengah itu juga tinggalnya di kontrakan, tapi kontrakannya macam apartemen gitu, dan itu sama pagernya gede-gede. Tapi aku nggak tahu ya di kota lain, rata-rata desain rumah itu semua sama, catnya itu pasti semua warnanya krem. Ya pokoknya kalau misalnya kita lihat salah satu rumah beda di antara yang lain, entah itu dari catnya, itu pasti bukan orang Arab, gitu aja sih. Udah pernah gaji ke Ka'bah gitu, umroh. Oh ya, soal itu kayaknya aku belum dikasih kesempatan karena pas aku datang itu pas memang lagi corona sampai saat ini. Jadi memang keberangkatan untuk kamu bukan warga asli memang sangat-sangat dibatasi. Padahal dekat kan dari situ ke Mekah itu berapa jam memang? 15 jam. Dan kalau misalnya untuk umroh itu perlu waktu berapa lama biasanya? Paling 3 hari. Oh 3 hari. Tapi lu kagak ada dibuat 3 harinya, buat kesempatan itu. No. Aku punya cuti tiap 3 bulan sekali itu aku cuti pasti seminggu kan. Dan tiap bulan itu kan pasti libur kan per minggunya. Tapi dari pihak umrohnya, travel umrohnya tuh emang selalu ditutup untuk warga-warga kita kayak warga Indonesia, warga asing, bukan orang Saudi asli. Kita emang sangat dibatas. Udah pernah nyoba daftar 2 kali, emang belum kebagian. Oke, jadi kalau misalnya kita masalah wisata nih, jadi udah berapa wisata yang dari kunjungan? Kira-kira bagus ke rekomendasi nggak sih? Dan itu terkenal nggak sih di sana? Banyak sih ya, kayak tempat-tempat wisata yang terkenal banget di Saudi Arabia itu kayak macam Edge of the World, Sunrise, Al-Ula, terus Mati, itu banyak banget sebetulnya, cuma baru datang itu kebetulan baru Edge of the World. Sana ada wisata ke curug gitu, ada gak? Pantai, ada gak? Serius buatan tapi? Enggak, serius ada dulu. Gue kan pergi travelingnya, maksudnya jalan-jalan ke tempat wisata itu kan cuma baru daerah lihat aja. Daerah lain kayak Tabuk, daerah Tabuk tuh daerah pegunungan, itu ada daerah pegunungan, ada air terjun gitu. Tapi kalau misalnya ada wisata oase gitu ada nggak sih? Ada. Seriusan? Serius. Terus menurut Ocha lebih bagus wisata Indonesia apa di Arab menurut Ocha sendiri? Ya, actually I love Indonesia. Aku lebih suka Indonesia ya, banyak ijo-ijonya. Kalau di sini kan rata-rata ijo, banyaknya kuning. Makanya di sini kalau ngeliat yang hijau tuh seneng gitu, karena emang rata-rata warnanya kuning, coklat, krem. Masalah apa nih jajanan di sono sama ke Indonesia. Ini misalnya agak gaji sekian nih,
Sama gak sama gaji sama orang Indonesia? Sebanding gak sama gaji Ocha sendiri gitu? Sama aja sih, di Indonesia misalnya cukup ya dengan gaji rata-rata sekian, kebutuhan sekian. Sini gaji besar ya pengeluaran juga besar. Misalnya kita kayak untuk sehari kayak dia kamu sini ada gaji gitu ya gitu. Di sini tuh warung paling kecil setara Alfa. Masya Allah. Iya, nggak ada warung rumah buka warung gitu, enggak kayak warung karena emang buat stok, jadi mereka tuh nggak suka jajan karena sukanya nyetok tuh. Orang sih misalnya di sini bikin sop itu kan emang bening ya, tapi di sini tuh sop bening tuh emang beneran bening. Sop Indonesia kan bening tapi rame, ada kayak ada daging, kentang, wortel, kol, terus bumbunya pakai bawang putih lah, ketumbar ini anu. Di sini enggak, sop di sini tuh daging terus pakai kardamon. Udah rata-rata orang sini nggak suka pedesan, cenderung ke asam. Kalau kita kan cenderung ke pedes ya. Dia tuh apa-apa tuh pasti pakai lemon. Dia tuh apa, orang sini tuh apa-apa lemon banyak, tomat banyak, kayak gitu. Oh, kenapa orang Arab gede-gede? Karena makan nasinya juga gede-gede. Berarti Ocha itu gemuk dong. Ya, kayaknya Bang Andi belum pernah ngeliat Ocha. Ocha mah gemoy banget. Pengen gue tampol saya sumpah. Ya udah, ini gue sebelum penutup gue mau ini Ocha ngomong my trip my adventure tapi pasti bahasa Arab. Emang apa sih? Wah, ide bagus tuh. Siapa tahu ini nih kayak bagus gitu, dari kita punya slogan baru gitu. Ta'ala. Ayo. Coba. Halo, assalamualaikum. Kif hal, sabah khair, senda tamam, kif umri, kaiban, insyaallah. Insyaallah inti kullu sadiki ana min idnisi seha yang temanya Depok. Hai, ana Ocha, bajik salam. Dua kayak bahasa Sunda. Ya udah ditutup nih. Ya, terima kasih Cak untuk podcast ini. Ya semoga Ocha sehat sana itu ya, jangan bikin masalah di sana. Itu aja intinya. Kapan Andi sama Adon nyusul lah ke sana. Enggak gitu sih, agak CR ya. Mungkin insya Allah ketemu sono di umroh kali ya, mungkin ya, insya Allah. Amin aja dulu kan. Oke, thank you semuanya sudah mendengarkan. Lu ngomongnya udah kayak orang kuliah subuh, ngantuk-ngantuk. Makanya. Oke, sampai ketemu di lain video. Jangan lupa di subscribe. Thank you guys.